Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin Andre kembali mau melanjutkan alur cerita One Piece episode yang ke-9. Gak perlu nunggu lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Cerita diawali dengan Luffy dan kawan-kawan yang asyik makan dan ngobrol. Di sini Nami memberikan saran. Untuk pergi ke Greenland, harus ada persiapan matang. Namun Luffy dan Zoro hanya kepikiran menambah daging dan juga sake. Dan untuk mencari persiapan itu, Nami menyarankan untuk mampir ke pulau terdekat. Scan pun berganti, terlihat anak muda berhidung panjang yang sedang berlari. Anak muda tersebut berteriak jika ada bajak laut datang. Saat kelelahan dan berhenti, anak muda tersebut malah dilempar dengan panci dan dikejar oleh warga desa. Setelah itu, terlihat si hidung panjang yang berhasil lolos dari kejaran warga. Saat sedang asyik bersantai di atas pohon, tiba-tiba anak buahnya datang dan memperingatkan jika benar ada bajak laut yang datang. Hidung panjang pun kabur dan berkata jika dirinya menderita sebuah penyakit. Saat belum jauh kabur, anak buah hidung panjang menjelaskan jika yang datang adalah bajak laut bagi yang hanya memakai kapal kecil. Dan jumlahnya pun tidak lebih dari 3 orang. Mendengar hal itu hidung panjang pun kembali dan menyuruh anak buahnya untuk pergi dan segera menghadang. Scan pun berganti, terlihat Luffy dan kawan-kawan yang sudah sampai dan mendarat di pantai. Di sini Zoro sadar jika ada orang yang mengawasi dan menyuruh Luffy dan Nami untuk berhati-hati. Dan benar, tiba-tiba ada tembakan yang mengincar kaki Luffy. Setelah itu, terlihat banyak bendera bajak laut yang berkibar bergantian di balik rumput. Dan muncullah hidung panjang yang memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Usopp dan mempunyai 80 juta bawahan. Belum lama Luffy kagum, Nami langsung berkata jika itu hanyalah kebohongan Usopp. Di sini Usopp juga menyadari bahwa 80 juta anak buah terlalu banyak. Namun meski begitu, Usopp meyakinkan jika dirinya masih punya anak buah. Walau begitu Nami bukanlah orang bodoh, bahkan Nami langsung tahu jika anak buah Usopp hanya berjumlah 3 orang. Setelahnya, Nami juga mengejek Usopp. Nami berkata jika baru kali ini ada bajak laut yang menggunakan ketapel. Usopp pun marah, dan langsung mengarahkan ketapelnya ke arah Luffy dan kawan-kawan. Melihat hal itu, Luffy dan Zoro pun mengetes mental Usopp, sampai Usopp pun akhirnya menyerah. Setelah itu, Luffy berkata jika dia belajar menjadi bajak laut dari Shanks. Bahkan Luffy juga tahu jika Usopp adalah anak dari Yasop. Obrolan pun dilanjutkan di warteg, disinilah Luffy menceritakan jika Yasop adalah penembak jitu yang hebat. Dalam cerita masa kecil Luffy, si Yasop menceritakan jika dirinya juga punya anak seumuran dengannya. Dan nama anak itu adalah Usopp. Namun Yasop telah memilih jalan bajak laut sebagai hidupnya. Kembali ke warteg, Nami menanyakan apakah di sini ada kapal besar untuk berlayar. Tapi Usopp berkata jika ini hanyalah desa miskin dan kecil, jadi tidak mungkin dapat membantu. Tiba-tiba, Zoro melihat di atas gunung ada rumah besar. Usopp pun bilang tidak boleh ke sana dan segera pergi dari warteg. Setelahnya Scan berganti dengan memperlihatkan wanita muda yang ingin bertemu Usopp namun dilarang oleh penjaga. Rupanya wanita tersebut bernama Kaya. Dan si penjaga diperintah oleh almarhum bapak Kaya untuk menjaganya.
固く申し付けられているのです。かやお嬢様をしっかりお守りするようにと。Setelah itu, Scan berganti ke Usop yang sedang masuk ke rumah melalui pintu rahasia. Rupanya Usop menemui Kaya melalui pohon di samping kamar Kaya. Di sini Usop bercerita tentang petualangannya di kutub selatan yang bertemu ikan mas raksasa. Scan pun berganti ke warteg kembali. Terlihat anak buah Usop yang menanyakan ada di mana kapten mereka. Melihat perut Luffy yang membesar, dan Zoro yang berucap jika Usop telah dimakan. Anak buah Usop pun ketakutan. Setelah itu, anak buah Usop terlihat mengantar Luffy dan kawan-kawan pergi ke rumah Kaya. Di sini anak buah Usop menceritakan jika Kaya jatuh sakit setelah orang tuanya meninggal. Disinilah Usop selalu datang dan menghibur Kaya. Saat semua sibuk mendengar cerita tentang Usop, rupanya Luffy sudah terlihat memanjat pagar Kaya dan mengajak semua untuk berpegang padanya. Semua pun dibawa terbang dan jatuh tepat di bawah Usop. Setelah itu, Luffy pun langsung to the point jika dia datang ingin meminta bantuan Nona Kaya. Di sini, Luffy meminta sebuah kapal yang besar. Namun belum sempat mengobrol lebih jauh, Klahadore penjaga Kaya datang. Setelah itu Scan pun berganti dan memperlihatkan seorang lelaki aneh yang berjalan dengan mundur. Dan cerita One Piece episode ke-8 pun berakhir. Buat yang pengen tahu kelanjutan cerita One Piece ini, kalian bisa like dan juga subrek agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa teman-teman.